warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 30 Juni 2024. Saya akan mengikuti belusukan kota lama Surabaya Part 2 yang diadakan oleh Laut Surabaya. Nanti titik kumpulnya ada di Java State Bank yang ada di Jalan Garuda Nomor 1. Dan rutenya ada di Java State Bank sendiri, Internasio, Taman Sejara, Hotel Arcadia, Jalan Klutik, Gedung Cerutu, Pabrik Suroban, PT PNX, iBank, Polrestabes, PT PM 1, Regional 4. Itu nanti rute-rutenya yang akan kita pelajari. Dan di sini peserta kumpul jam 7.30 sampai dengan 8 untuk melakukan registrasi. Dan sekarang pukul 7.23, mungkin kita registrasi dulu, nanti gabung sama teman yang lain. Yuk. Barusan selesai registrasi, tadi dapat ini kartu tanda pengenal atau visitor atau tamu dari Surabaya gitu. Hari ini tepat pukul 8, mungkin segera kita langsung laksanakan biar nggak terlalu molor. Ini sebelumnya kemarin ada yang udah ikutan yang part 1? Belum. Ada satu yang berapa ya? Nanti ini ya gantian jadi guys ke depan ya. Nah, selamat datang teman-teman, saya lagi saya ucapkan di DJP atau di Jakarta. Biasa banget ini praktek ya, pasca menarik ya. Kalau sekarang punya terbunyi untuk mencetak uang, dulu uang-uang itu didatangkan langsung dari Belanda. Miliknya trader. Jadi dulu nasabah-nasabah kalau mau bertransaksi itu di trader itu. Bayangkan kalau ini lurus, dia nggak ada akses ini. Itu alasannya kenapa ini cepu. Tuh ya. Baik teman-teman, yuk kita keluar satu persatu. Diam-diam, malam bersinar. Hitungan ketiga saya beri waktu kurang lebih 1 menit teman-teman untuk cari di sekitar sini benda gulungannya ya. 1, 2, 3. Kokono. Dapat. Ya, jadi nanti teman-teman bisa bebas explore ya tempatnya, jadi nggak terpaku di tempat kita beli. Nah, ini yang tadi saya tampilkan di foto lama. Jadi pintunya dulu di sebelah sini dengan penanda di tulisan ada Java Bank di atas. Nah, itu alasannya kenapa ada tulisan, karena dulu pintu putarnya di bagian sebelah sini teman-teman. Lapari ini dulunya adalah bangunan sekolah kolonial. Cuman dalam data tidak dijelaskan jenjangnya apa. Apakah jenjang TK, kode, atau jenjang bioma, atau jenjang sekolah dasar. Kalau mungkin ada yang belum tahu, kawasan Jembatan Merah ini dulu sudah lama sekali menjadi kawasan pusat perdagangan teman-teman. Baru di kisaran 1920-an ya, terjadi renovasi yang dilakukan oleh Biro AIA. Dan nama sejarah yang sekarang teman-teman lihat sudah sangat luas ya. Dulu belum kelihatan. Di sini masih ada bangunan di sini. Di sini ya Taman Bilengnya. Sehingga kalau dibayangkan ya, kalau sekarang kan dari Jalan Raja Wali mau ke Tiang, pembangunan banyak taman yang juga namanya. Karena memang daerah ini juga menjadi salah satu pos-posnya perjuangannya ada Surabaya.
spot baru dari Taman Sejarah, yaitu replika mobil OS Malabi. Tapi ada salah satu anak buahnya itu yang bisa mengidentifikasi dari ciri khasnya OS Malabi, yaitu menggunakan dua arloji di kanan dan di kiri. Makanya beliau disebut juga sebagai jenderal dua arloji. Di sini kita juga belajar tentang bagaimana perjuangan arek Surabaya itu sudah teruji ya dari zaman penjajahan Hindia Belanda, kemudian Jepang. Kemudian ada di jalan apa namanya Genteng itu juga ada hotel pavilion, nggak usah nggak salah namanya. Ngomong-ngomong tentang hotel Arcadia, bangunan yang ada di depan teman-teman ini sudah ada sejak tahun 1913, teman-teman. Alasannya kenapa yang tingkat, kenapa yang bangunan depan, karena yang kita alami di adalah budaya yang bangunan depan, teman-teman. Tapi sayangnya mereka syuting di Jogja, di Kampung. Dapat ini strategi. Kok banyak nggak habis toh? Kok banyak ya? Kok nggak habis? Lagi nasi dulu, kita dulu di sini bareng. Jadi dari sini, jadi bayangin dulu orang-orang dari Dioweri ini bekerja di sini sambil ngeliatin Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali sendiri dulu di zaman Belanda namanya Herenstraat. Straat itu diambil dari kata-kata bahasa Inggris street. Hiren itu diambil dari sekelompok pedagang di Amsterdam sana yang tergabung dalam asosiasi bernama Hiren Seven. Cagar budaya yang nggak bisa diubah sedemikian lupa dengan kemauan owner atau manajer. Nah ini 3 tahun lebih tua dan 16 teman-teman didirikan. Ini dulu adalah kantor operasional gula. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, kita pernah dapat uang banyak dari kantor dari operasional gula. Kemudian sempat beralih fungsi menjadi kantor operasionalnya Ban Bridgestone. Pernah tahu Ban Bridgestone ya? Nah, sekarang dijadikan kantornya Bank Mandiri. Gitu. Yang sekarang itu baru di launching ya, itu menggunakan satu cagar budaya ini. Coba teman-teman coba membedakan ya. Lagi-lagi part 2 ini dukung ya. Part 1 kemarin cuma di luar, hari ini masih cuma dulu. Sama buat ya, terima kasih. Yang
kebalikannya teman-teman, kemarin pas kita masuk, tapi nggak masuk ke sana gitu. Oke. Selamat datang teman-teman di kantor direksinya PT PN 10. Yang merupakan sebuah kantor perbankan namanya Kolonial Bank ini bank yang difungsikan untuk menunjang industri perkebunan. Belumnya kan ini kan. Yuk, alhamdulillah. Fotokopi. Atau gedung pertunjukan, makanya nama jalannya Komedistrat karena untuk pertunjukan teman-teman. Ini periode 1800-an lah kira-kira. Karena pembatasnya di mana? Teman-teman bisa lihat itu ada kayak kabel kalau kita lihat dari jauh. Padahal itu sebenarnya adalah jarak. Gedungnya nggak nempel. Nah, saya suka kalau kayak gitu. Kantor dulunya mirip dari Fairmont bersaudara, bukan saudara ya, Fairmont CS lah, Northfield, Fairmont dan Kuipers. Ini adalah 3 orang nama arsitek yang terkenal di Batavia tapi punya kantor biro di Surabaya juga. Ada Yayasan Kasyapati dan Mosaik. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar Batavia, kemudian Bandung, Surabaya. Nah, salah satu ciri khas bangunan Belanda zaman dahulu itu selalu mempunyai kolom yang tinggi. Ini ada minyak. Salah. Kaki kursi tidak pakai sepatu. Bang, kita sekarang sudah sampai di Polrestabes Surabaya, di mana nanti kita akan masuk nih ke Museum Hidup. Seperti yang mungkin tadi sempat diceritakan, jadi dulu ini kawasannya orang-orang bilang tangsi Jotangan atau barak, terus kemudian sempat menjadi Biro Besar Surabaya. Makanya teman-teman bisa lihat di atas itu masih ada tulisan berbahasa Belanda ya. Host Bureau, tapi orang Surabaya lidahnya itu kan susah. Makanya lagi-lagi teman-teman di part 2 ini beruntung tadi bisa masukkan Siropen, dan sekarang masuk ini bertepatan dengan besok adalah Hari Bayangkara. Tepuk tangan buat kalian. Nanti kita akan dibantu oleh staf dari museum juga. Ibu selamat pagi ya. Surabaya. Dan yang pertama kita lihat ini adalah lonceng dari tahun 1843.
Gramedia Expo di Andra Convention Center, belok ke kiri itu kan Taman Kombes M Duryat. Nah, kalau misalnya familiar kayaknya namanya pernah didengar gitu, jadi nama jalan sekarang. Jadi markasnya tentara Jepang, Tentara Surabaya ingin mengambil senjata itu karena sama-sama keras gitu ya, membutuhkan bantuan sosok yang bisa diajak bernegosiasi adalah M. Yasin. Akhirnya sampai tentara Jepang mau menyerahkan senjatanya ke kita. Pada waktu itu M. Yasin bilang ke Laksamana Muda Shibata, kita tidak ingin membunuh saudara tua kita, jadi lebih baik kita menghindari pertikaian, pertumpahan darah, serahkan saja senjata kalian. Jadi seperti yang mungkin kloter 2 tadi sempat saya ceritain juga ya, di Surabaya ini ada kurang lebih 270-an bunker, dan mungkin ada sedikit mispersepsi, orang pikir bunker itu selalu di bawah tanah, tapi faktanya ada juga bunker yang berada di atas permukaan. Contohnya bunker di Polsek Tegalsari, kemudian bunker di Korps Cacat Veteran RI Jalan Raja Wali. Nah, kalau ini juga sama. Ini penjara bawah tanah, ada tunnel jalurnya, kemudian ada bunker, dan menurut teman-teman dari Museum Hidup tadi, ada yang mengarah ke Kali Sosok, ada juga yang mengarah ke PTPN yang tadi kita kunjungin. Gitu, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau memang kota Surabaya ini banyak sekali bunker, karena dulu itu pemerintah Hindia Belanda sempat ketakutan ketika melihat adanya berita bahwa Jepang itu buas ya, mereka memperkosa wanita-wanita di Nanking, di Myanmar. Kalian keren semua ya, tidak mau panas-panasan tapi dapat sesuatu yang berharga. Nggak semua orang bisa masuk ke Museum M. Yasin. Waktu biar nggak semakin panas ya, kita tutup acara belusukan hari ini. Nanti jangan lupa ID-nya dikembalikan ke teman-teman panitia. Kemudian nanti jangan lupa setiap kegiatan LS yang mau di-post, silakan mention ke LS ya. Jangan lupa di-mention di TikTok ataupun di Instagram. Ya. Yang buat story juga jangan lupa di-mention terus. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu belusukan hari ini. Kita selainnya akan kembali ke Javas Bank, tapi boleh kembali ke sana atau boleh mencar, terserah, enggak apa-apa. Jadi kalau jalan bareng-bareng yuk kita mau bareng-bareng, tapi kalau mau mencar dari sini boleh banget. ID card-nya jangan lupa dikumpulkan.